Hai, balik lagi di LWPP Plot. Lycagon berhasil dikalahkan meski baru ketahuan jika itu bukan Lycagon yang asli. Kutukan Sanraku bukannya hilang, tapi dia malah dilahap kepala mini Lycagon. Apakah Sanraku mati? Ini dia alur cerita anime Shangri-La Frontier episode 40. Wibu. Setelah Sanraku dimakan oleh kepala mini Lycagon, setelah itu dia diembut-embut seperti permen karet. Sanraku akhirnya dilepeh keluar. Meski kesal, tapi Sanraku berharap dengan ini kutukannya akan hilang. Tapi yang terjadi adalah... Kutukannya tidak hilang, tapi justru semakin jelas berwarna agak kehitaman. Lalu muncul pemberitahuan jika orang yang berhasil mengalahkan pecahan Lycagon tidak lagi dianggap mangsa. Ini adalah tanda bukti jika Lycagon mengakui jika orang itu layak dikalahkan sendiri olehnya dan hanya bisa dihapus dengan mengalahkan Lycagon yang asli. Tapi ada satu hal yang menguntungkan, di mana kali ini Sanraku bisa menggunakan item pada bagian tubuh yang ada tandanya. Tapi item itu akan hancur dalam batas waktu tertentu. Itte jikan de hakai? Sanraku tentu semakin kesal dan tidak terima. Tapi mau gimana lagi? Saiga Zero lalu bertanya soal skenario unik bonus yang mereka dapat. Sanraku bilang jika itu adalah skenario unik untuk melawan monster unik. これがユニークモンスターと直接決着をつけるためのシナリオだ。墓守のウェザエモンの時がそうだった。 Selain skenario unik, Sanraku juga mendapatkan item api penuntun, di mana jika Lycagon sedang berada dalam jarak tertentu, api itu akan menunjukkan arahnya. Sanraku menjadi bersemangat kembali dan bertekad mengalahkan Lycagon yang asli setelah ini. 存在する場合、その方向を指し示す。なるほど。これがあればリュカオン本体を見つけ。 Sanraku dan timnya akhirnya melanjutkan perjalanan. Lalu Sanraku teringat jika tujuannya adalah melawan bos akhir. Sanraku bertanya pada Psycho Zero, seperti apa bos pada area ini? Psycho Zero bilang jika bos pada area ini adalah Wyvern dengan sisi kamuflase, di mana monster ini akan terus melayang di udara. Tapi yang lebih menyebalkan dari monster ini adalah di mana dia mampu mengambil alih kendali sihir mereka dan bahkan bisa mencuri senjata mereka. Tiba-tiba monster yang mereka bicarakan muncul. Dia bernama Usurper Dragon. Tapi mereka sudah siap. Sanraku dan gengnya siap bertempur. Namun pertarungan mereka tidak diperlihatkan. Tiba-tiba matahari sudah terbit dan mereka sudah menang. Tapi yang jelas mereka bilang Emu sangat berjasa. Emu sendiri tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Akhirnya mereka sampai di kota tujuan, 50th kota ke-15. Saat berjalan di kota, Sanraku bertanya pada Akane kenapa dia memakai topeng. Akane beralasan karena dia ingin menyembunyikan tanda kutukannya. Tapi alasan sebenarnya adalah karena dia tidak sengaja menggunakan wajah aslinya sebagai avatar. Saat Sanraku menemukan gang sepi, dia berniat membuka pintu ke Rebituza. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan oleh seseorang kakek-kakek yang berbicara tentang kebangkitan Arcanum. Sanraku awalnya mengira dia peramal biasa. Kakek itu terus mengoceh tentang Arcanum yang harus dibangkitkan. Lalu Psycho Zero bilang jika kakek ini adalah Arcanum, si guru kebangkitan. Arcanum muncul ketika pemain sudah mencapai level 99. Psycho Zero menjelaskan jika Arcanum adalah sebuah subprofesi di mana para pemain bisa mempunyai status berbeda, bisa juga disebut buff. Seperti Psycho Zero yang punya Arcanum bernama Word
di mana dia bisa meningkatkan statistiknya, tapi efek negatif dari skill dan sihir akan berlipat ganda. Arcanum tidak bisa dipilih sendiri, tapi berdasarkan penilaian. Mendengar semua penjelasan itu membuat Sanraku jadi penasaran dan mencobanya. Tiba-tiba Sanraku diselimuti oleh kain hitam. 覚醒して死んぜよ。 Di dalam sana, dia harus memilih kartu seperti kartu tarot. Akhirnya Sanraku memilih satu kartu dan dia mendapat kartu full, di mana efek dari Arcanum itu adalah recast time skill dipotong setengah. Hal ini sangat menguntungkan untuk Sanraku. リキャストタイムが半分だと、これはめっちゃくちゃ大当たりじゃねえか。 Tapi sebagai efek negatifnya, debuff akan berlipat ganda. Psycho Zero bilang jika Arcanum full adalah Arcanum yang langka, yang cuma bisa didapat jika bisa mencapai level 99 dengan cepat. Lalu Sanraku bertanya tentang maksud extend pada statistiknya. Psycho Zero kaget karena extend hanya bisa didapatkan ketika sudah mengalahkan monster di atas level 100. エクステンド。これはそのレベル100オーバーのモンスターを。 Menurut Psycho Zero, ini adalah pencapaian yang luar biasa. Mengingat Sanraku baru saja bermain Shangri-La Frontier selama 1 bulan. Dan yang lebih buat Psycho Zero senang adalah karena dia bisa berpetualang bersama Sanraku. 一緒に夜明けを迎えてしまいました。急展開。ちょっと進展が早すぎるかも。 Lalu diperlihatkan 2 orang pemain yang sedang bersiap-siap. Dan mereka adalah Rush dan Mordo. Sementara itu, di dalam dasar lautan yang gelap, diperlihatkan lengan tentakel raksasa. Dia adalah Ketamit, sang kedalaman mutlak. Dan episode ini selesai. Petualangan baru menanti Sanraku, melintasi samudera dan mencari sang kedalaman mutlak. Bagaimana kelanjutannya? Nantikan di RWPP Plot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.